Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Perancangan Undang-Undang Perampasan Aset tetap menjadi salah satu momok atau catatan hitam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dikarenakan lamanya proses pengesahan RUU Perampasan Aset yang bahkan memakan waktu hingga 5 tahun. Diawali dari 2019 hingga 2024, teman-teman, RUU Perampasan Aset tetap menjadi sebuah anomali. Kenapa DPR tidak bisa mengesahkan satu undang-undang dalam jangka waktu 5 tahun? Teman-teman, bahkan Presiden Joko Widodo telah berulang kali menekankan agar para dewan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Bahkan kemarin teman-teman, secara langsung Pak Jokowi meminta kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani untuk membantu pengesahan RUU Perampasan Aset ini. Hanya saja memang cukup membuat hati kita sedih ketika Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani malah mempertanyakan maksud Presiden Joko Widodo. Apakah mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset ini baik untuk negara atau tidak? Ya, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani malah mengatakan atau mempertanyakan balik terkait pentingnya atau urgensi mempercepat RUU Perampasan Aset. Dan tentu ini telah menyakiti hati rakyat Indonesia, hati seluruh orang Indonesia, bangsa Indonesia yang bercita-cita melihat bangsa Indonesia ini bebas dari korupsi. Korupsi memang menjadi kanker, memang menjadi tumor bagi bangsa ini, menghambat bangsa Indonesia untuk maju, untuk menjadi salah satu bangsa terdepan, bangsa maju, bangsa yang hebat. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan salah satu pernyataan tajam dari Presiden Joko Widodo yang menyinggung DPR akibat lamanya pengesahan RUU Perampasan Aset. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Sekretariat Presiden dalam salah satu pidato Presiden Joko Widodo beberapa bulan yang lalu. Dalam pernyataannya teman-teman, di sini Pak Jokowi menyinggung soal Undang-Undang Perampasan Aset yang sangat berguna untuk menyelamatkan uang negara. Pak Jokowi menyebut bolanya ada di DPR. Ayo teman-teman, kita langsung saja simak video selengkapnya. Bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras PPATK, kementerian dan lembaga, atas kerja kerasnya sehingga Indonesia telah menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing mulai Oktober 2023. Kadang saya juga melihat itu malu. Karena di keanggotaan G20 yang belum masuk tinggal kita saja. Upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR, dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran, semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan. Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia. Saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat. Kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif. Ini penting sekali. Dan
akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting. Hadirin yang saya hormati, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah canggih. Tidak boleh jadul. Tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat. Harus di depan mereka. Kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo terkait pentingnya pengesahan RUU perampasan aset. Ini bolanya menurut Presiden Joko Widodo telah ada di DPR. Karena tugas dari pemerintah untuk pengajuan draft RUU perampasan aset telah selesai, tinggal apakah DPR mau atau tidak untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Tentu kita sangat berharap teman-teman, di era Pak Prabowo RUU perampasan aset ini bisa segera diselesaikan. Karena ya kalau misalnya RUU perampasan aset ini tidak kunjung selesai, maka sampai kapanpun korupsi di negara ini, di bangsa Indonesia akan terus menjamur. Dan negara tidak akan pernah bisa menjadi negara yang kaya karena korupsi. Teman-teman, kita berharap para anggota DPR yang nanti akan dilantik bisa menggunakan mata hatinya, menggunakan nalurinya untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Dan saya yakin DPR yang tidak mendukung RUU perampasan aset atau DPR yang menolak RUU perampasan aset patut dicurigai terlibat dengan kasus korupsi, dan mudah-mudahan KPK bisa segera menyelidiki faksi mana sih, partai mana sih yang paling banyak menolak terkait RUU perampasan aset ini, biar diperiksa saja seluruh partainya apakah mayoritas partai ini terlibat korupsi atau tidak. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menariknya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.